Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam budi luhur. Di pembahasan kali ini, yaitu pertemuan ke-6, kita akan membahas tentang bagian pertama, yaitu instalasi tema. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan tema yang cocok, fav icon, dan custom menu. Nah, kita lanjut. Seperti biasa, saya mengingatkan kegiatan perkuliahan di Rekayasa Web terbagi jadi 3 platform, yaitu Classroom, berisi instruksi, terus absensi kehadiran, materi, kuis, maupun soal, treat, pengumpulan jawaban. Kemudian ada YouTube yang berisi tentang video pembelajaran. Kemudian kalian wajib komen di dalam video untuk pengumpulan nilai amal ibadah di jam perkuliahan. Nah, untuk komennya tergantung pertanyaan amal ibadahnya. Kemudian kalian diminta mengamati dulu apa yang di video. Jika sudah selesai mengamati, maka tirulah yang ada di video. Jika sudah mengerti menirunya, maka baru dimodifikasi. Nah, untuk WhatsApp group, jangan dilupakan juga kita koordinasinya di WhatsApp group ini. Kelanjutannya, untuk tiap pertemuan, jangan lupa apa aja ada MySQL di running. Kemudian bukalah browser kalian. Kalau saya di sini menggunakan browser Google Chrome. Kita sudah melalui pertemuan per pertemuan seperti ini. Nah, terakhir sampai pembahasan widget. Hari ini kita akan bahas tentang mengenai tema atau fokusnya di tampilan, yaitu ada pemilihan tema yang cocok. Kemudian yang support apa aja di tema itu. Ada 1 kolom, 2 kolom, maupun 3 kolom. Ada namanya custom menu dan favorite icon atau fav icon. Nah, untuk plugin dibahas di pertemuan selanjutnya. Untuk menggunakan tema WordPress atau install tema WordPress terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama, cara online. Kedua, dengan file zip yang kita download terlebih dahulu. Dan ketiga, dengan mengcopy folder theme. Nah, saya akan bahas cara 1 dan cara 2. Untuk memasang WordPress online, tentunya kita klik tambah baru, kemudian pilih salah satunya, baru kemudian diaktifkan. Nah, ini akan saya tunjukin nanti. Jadi yang kalau ketinggalan bisa ngeliat di slide ini. Nah, kalau mau download gimana? Berarti kita cari dulu di Google, download. Bagaimana untuk menginstal tema WordPress? Jadi secara tema bawaan WordPress terbagi dari menu tampilan tema, biasanya terdiri dari 3 tema bawaan yang kesemuanya gratis. Nah, ada namanya 2017 yang untuk 2017, 2019, 2019, dan 2020, 2020. Kalau kita 2016 nanti 2016. Nah, di sini kita tinggal menyesuaikan. Kalau mau nambah baru ya klik aja tambah baru. Ini yang saya tunjukin adalah install tema secara online. Syaratnya kita mesti connect internet. Nah, di sini ada terbagi beberapa. Kita tinggal milih. Contoh, di sini kita bisa pratinjau. Ya, temp preview-nya seperti ini. Kalau kita lihat nggak menarik, ya udah nggak usah diinstal. Nah, cari lagi. Contohnya suka warna-warni, school zone, pratinjau. Nah, ada yang seperti ini. Elemen, ini, more tag, HTML, link. Tetapi nggak mirip. Karena apa? Beberapa tema ternyata merupakan tema turunan. Nah, kita mesti menginstal tema induknya, baru hasilnya bisa dilihat. Nah, saya coba Color Max saja, pratinjau. Oke, Color Max tampilannya kurang lebih seperti ini. Saya coba install tampilan Color Max. Saya klik install, kita tinggal tunggu. Nah, setelah menunggu, jika ada pembaruan gagal, ini artinya koneksi kita tidak terlalu stabil. Coba kita back. Lihat lagi di bagian tema. Nah, jika belum terdapat di sini, maka kesimpulannya gagal. Untuk menambah tema secara online, caranya ya tadi, tambahkan baru. Tinggal kita pilih salah satu
yang ada pada tampilan atau pilihan ini. Nah, sekarang gini, jika saya gagal, ya cara online sering mengalami kegagalan. Kalau saya mau melanjutkan cara supaya anti gagal lah, nah kita tinggal ngapain? Coba kita cari seperti ini. Di sini kan ceritanya oleh Color Pack. Coba kalian cari di Google, Color Pack Theme. Themes Grill, nah seperti ini ID WordPress. Color Pack ada di WordPress org. Kita tinggal download nih. Yang cara ini minim kegagalan. Kita tinggal ngapain? Tinggal unduh. Nah, didapatnya adalah file zip. File zip ini simpan baik-baik. Contoh saya simpan di karena kali ini pertemuan 6, berarti saya simpan di sini. Saya save, download. Oke, setelah selesai berhasil mendownload, kita cukup lihat foldernya di mana. Nah, ini oke. File zip ini perlu kita upload. Jadi Color Max ini perlu kita upload. Caranya gimana? Coba kita ke menu tema, unggah tema. Jadi tampilan tema kan tadi tambah baru. Nih, tambah baru. Kemudian kita unggah tema. Jadi ini ngupload ceritanya. Pilih filenya. Filenya tadi kita udah download, yaitu file yang di sini. Color Max dipilih, kemudian install. Jadi cara pertama adalah kita langsung milih dari yang online. Nah, ini ceritanya. Berkas yang diunggah melebihi aturan upload max file size. Jadi ceritanya kalau ukuran filenya udah terlalu besar, yaitu melewati limit yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ini kan 2,20, limitnya hanya 2 mega. Berarti dia lebih. Cara terakhirnya gimana? Nah, cara paling aman sih cara ini. Cara terakhir, kita cukup copy ke folder tema. Apa yang di copy? Ekstrak dulu, ekstrak here. Folder hasil ekstrak nih kita cut. Ingat, kita buatnya di mana? Localhost alumni, yaitu di C folder sum, folder htdoc, folder alumni, wp content, ada namanya folder theme. Inilah cara install yang ketiga. Bisa online, bisa dari upload, tapi upload tergantung batas maksimal. Bisa nggak diubah? Bisa aja sebenarnya, tapi saya skip aja. Nah, kita paste di sini. Oke, setelah kita paste, perlu ngapain? Nah, jadi folder ini berisi file-file tema yang barusan kita download. Kemudian kita mesti ngapain? Balik lagi ke WP admin, ke tampilan, ke tema. Di sini sudah ada Color Max. Kita cukup mengaktifkan. Jadi cara install yang terakhir ini sebenarnya yang paling aman untuk dilakukan. Nah, sudah aktif. Welcome, katanya selamat datang, terima kasih, dan seterusnya. Get starting, coba klik, dia mesti install dan aktif importer katanya. Pluginnya otomatis juga ditambahkan untuk kita. Nah, kita tunggu aja nih. Hal ini butuh koneksi internet. Nah, kita tunggu dia install plugin-plugin tambahannya. Kalau sambil mau ngelihat tampilan kita sekarang gimana, coba open link in new tab. Ini cukup saya tutup. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi suatu saat jika kalian, namanya Color Max ya ini ya, suatu saat bekerja di website online, ceritanya website berita, ya kalian bisa menggunakan salah satunya yang seperti ini. Tema kaitannya dengan magazine atau majalah. Nah, dia udah selesai nih. Demo importer. Main, import versi ini, atau versi yang berikutnya. Kalian tinggal pilih aja. Nah, ada tulisan Pro. Yang barusan kita gunakan adalah versi gratisannya. Kalau dia ada kata-kata Pro, berarti ini versi yang berbayar. Nah, kita coba yang
gratisan. Coba yang ini. Nah, coba kita import yang ini aja. Importing, disuruh ini peringatan, silakan dibaca, habis itu confirm. Tinggal tunggu. Ini cara install yang masih menggunakannya cara online. Yang kalau tulisan Pro berarti yang berbayar. Color Mac berapa uangnya nih? Kelihatan nggak? Nah, itu contoh-contoh kontennya kalau import dari dia. Saya coba klik buy now nih, berapa duit ya kira-kira ya. Ini saya close. Color Max, kita lihat duitnya berapa. Lambat pricing aja biar cepet. Nah, ini ceritanya. $69 untuk satu web aja dan 1 tahun dukungan. Jadi kalau suatu saat kalian udah jago WordPress, bisa bikin tema, sebenarnya bisa dijual. Nah, contohnya kayak gini lah. Hanya satu website, $69. 1 tahun untuk dukungan. Habis itu udah nggak dapat dukungan lagi. Nah, saya coba cek import file. Ya ini kalau kita masalah online biasanya butuh koneksi yang stabil. Kalau gagal ya mau nggak bisa dilakukan. Kita lanjut. Tampilannya sekarang kita reload lagi, ada perubahan nggak? Ya belum ada ya. Nah berarti apa yang bisa kita lakukan untuk install tema? Caranya seperti itu tadi. Nah saya akan coba tema Color Mac option ini. Tampilan tema Color Mac option udah aktif di sini ya, Color Mac-nya. Coba ke Color Mac option. Nah, di sini kita justru learn basic-nya, dokumentasi, starter demo, dan segala macamnya. Penyunting tema, kalau mau ubah-ubah juga bisa di sini. Lebih enak kalau ada importernya. Nah, plugin. Nah, di sini bawaan plugin kita sebenarnya hanya 2 ini. Dia sudah mengaktifin ThemeGrill Demo Importer. Nah, di sini sudah aktif dia. Udah, biarin aja. Kemudian, apa yang berubah lagi? Untuk main tampilan sih ya, mainnya di sini kita bisa sesuaikan dari tema bawaannya. Kita klik sesuaikan. Nah, ada secara global, warnanya kita bisa ngatur. Intinya sangat simple. Kalau mau ganti ke merah atau pink, nah kita cukup mengganti seperti ini. Nanti dia generate previewnya udah jadi pink. Sesimpel itu tanpa perlu programming atau apa, atau misalnya klik jadi sangat simple. Kategori ya kita bisa ganti lah warna-warnanya, kategori ini bisa per warna. Itu global. Terus background, latar belakangnya mau dikasih gambar nggak? Coba kalau saya pilih gambar, misalnya gambar mobil ini saya pilih, kemudian saya pilih gambar, apa yang terjadi? Oke, terbitkan, preset bawaan, ukuran gambar asli, berulang, dan segala macam. Jadi dia akan mereplace warna dengan gambar ini. Kita back lagi, itu baru previewnya, layout. Nah, layout, tata kelola kotak, tata letak lebar ya, nggak apa. Kotak ini yang lebih kecilnya, nih kayak gini. Backgroundnya sih ada di belakangnya ini. Background yang kita tadi melebar, ini full screennya. Kotak, back, sidebarnya. Nah ini ceritanya, kalau kita milih website, tentukanlah maunya berapa kolom. Kalau ini pilihannya 2 kolom nih, terdiri dari header, konten, dan sidebar kanan. Ini sama 2 kolom, header, slash sidebar, dan konten. Kalau ini hanya 1 kolom, yaitu header dan konten. Yang ini ya sesuai bentuknya, ada header dan konten. Nah, kayak gini lebih kecil dia. Tata letak default untuk halaman. Kalau halaman gimana? Ya kalau mau seragam, kita pilihnya seperti ini. Nah, kesimpulannya apa? Tema Color Max ini terdiri dari bisa 2 kolom maupun 1 kolom. Tapi biasanya yang digunakan adalah yang 2 kolom. Ya, saya ini back lagi. Back. Itu untuk global. Front page-nya maunya ngapain? Menyumbangkan halaman statis katanya. Kalau dicentang maka dia disembunyikan.
Nah, kalau mau welcome aja, welcome page ya caranya nyentang yang ini. Jadi dia selalu tetap lewatin header. Identitas situs. Kalau mau ditambah logo, kita bisa nambah logo di sini. Logonya apa? Saya coba cari logo Atmaluhur aja. Ya, saya coba pakai logo ini, saya upload. Cara ngupload pun sesimpel ini, tinggal kita pilih. Disarankannya hanya 150 kali 150 pixel. Jadi kalau mau lebih, ini kan sangat gede nih. Kalau mau lebih efisien, 150 kali 150 pixel. Pilih. Nah, kita disuruh ngecrop, potong gambar. Nah, udah ada logonya. Kemudian icon situs, inilah yang disebut favicon. Kita tinggal ngubah pilihnya lagi ya. Kalau mau pakai yang sama, silakan gunakan. Nah, ini favicon, favorite icon yang ada di atas. Ini kan logo SAM nih. Jika kita sudah milih logo untuk favicon, maka dia akan tampil logo Atmaluhurnya. Potong. Oke, logo sudah. Ini sudah. Nah, judul situs ya kalau nggak mau diganti, biarin seperti ini. Inilah penampakan logonya tadi. Hanya logo atau tampilkan keduanya? Ya, kita coba tampilkan keduanya. Apa yang terjadi? Logonya gede banget. Ya, karena kita nggak ngatur tadi ukurannya. Jika mau ngatur ya, edit dulu ke ukuran 512 kali 512. Nah, caranya gimana? Ya, sebenarnya kalian bisa buka pakai pen. Untuk logo kita coba ya. 150 kali 150 doang. Berarti saya akan buka di ISB ini. Saya copy. Nah, ini di Windows kita sudah bawaan, kita tinggal ngedit seperti ini. Nanti kebukanya pen, ukurannya cukup 150 kali 150 pixel. Dah, seperti ini. Di OK, simpan. Nah, kalau mau transparan, berarti kita editnya pakai software semisal Photoshop. Nah, kalau yang ini nggak support transparan lagi nih. Jadi kita cukup drag, kita klik, pilih, potong. Nah, logonya sudah tampil, tapi untuk efek transparan gunakan Photoshop untuk transparansinya. Nah, ini udah selesai nih. Jadi untuk bagian sini kita bisa nampilkan keduanya, ada logonya bisa diklik dan segala macamnya. Nah, media tajuk atau headernya untuk video bisa nggak dipilih? Ya bisa aja, kalian silakan dicoba. Intinya pengaturan untuk masing-masing tema nanti berbeda sesuai tema yang aktif. Bagian atas, tampilkan tanggal, bisa juga enable. Berita terbaru, enable. Nah, intinya kalian cukup nyoba, ngeklik ini apa yang terjadi, ngeklik ini apa yang terjadi, ngeklik ini apa yang terjadi. Nah, ini nih, terbaru, wih, bisa keren kayak gini. Berita-berita terbaru bisa muncul. Primary header, kalau mau nambahin, oh ini menunya apa. Kita bisa ngatur semudah itu. Icon beranda, icon pencarian, post acak, gaya menu responsif. Nah, intinya sangat simple. Kalian cukup mengklik aktif. Jadi sesuailah kalau versi pro-nya ya berbayar. Ini akan beranda responsif seperti ini dan seterusnya, pencarian. Nah, sangat menarik. Sticky header. Kalau menu lengket mau ditampilkan nggak? Tampilkan silakan. Nggak masalah. Intinya jangan takut nyoba, nggak akan error. Konten, single post, gambar unggulan, boleh diaktifkan boleh enggak. Ini selebihnya kalian tinggal dicoba. Dan dibilang custom menu itu apa? Sebenarnya ini menu, buat menu baru. Sekarang kan menunya ini terdiri dari pack. Kalau kita mau custom gimana? Halaman contoh kita nggak mau, hanya lokasi, hanya tentang. Nah, berarti kita buat menu baru. Nama menunya misalnya top menu. Untuk menu utama berikutnya. Nah, item-itemnya apa? Kita butuh beranda, tapi kita tidak butuh halaman ini, halaman contoh nih. Ya, halaman contoh nih bisa kita buang. Berarti kita cukup butuh beranda satu, lokasi satu, tentang satu. Nah, jika sudah, previewnya itu nanti seperti ini. Kalau mau kategori juga boleh.
Misalnya tentang info alumni menjadi menu, ya bisa. Jadi nggak hanya terbatas spek yang bisa jadi menu, bahkan kategori pun bisa kayak gini ya. Nah, jika sudah puas, maka klik terbitkan. Oke, jika sudah terbit, coba akses front end-nya. Semudah itu untuk mengatur atau mengcustom dari menu. Nah, tampilannya apa? Ada berita terbaru, kita bisa lihat di sini ada logonya, diklik ya, web ini juga, kategorinya apa, menunya apa. Nah, udah jadi web berita. Oke. Untuk custom menu sudah ya di sini tadi. Untuk widget pun ya harusnya udah berubah, ada kanan, header dan segala macamnya. Sama seperti pertemuan sebelumnya udah dibahas tentang widget. Widget ini akan menyesuaikan tema, akan sesuai tema. Nah, di sini udah sangat banyak nih. Ya, ada halaman depan, ada ini, ada itu. Kalian tinggal ngapain? Ya tinggal menyesuaikan. Kalau error 404 atau artinya yang dicari nggak ada di web kita, apa tampilnya, ada segala macamnya. Kalian cukup coba. Saya balik ke sini. Jadi pemilihan tema. Nah, kita untuk milih tema harusnya kita nyoba dulu dari beberapa tema. Berarti kita perlu menginstal tema. Kalau internetnya nggak stabil kayak di saya ini, berarti kalian cukup tambah baru dari yang tadi. Tinggal ngintip dulu, tambah baru. Saya coba satu lagi nih, yang populer. Nah, kita cukup perlu nyari namanya. Ada namanya Hestia nih. Hestia. Astra. OnePress. Oke, biar lebih cepat saya nyarinya di Google aja lah. Tema WordPress untuk gereja misalnya. 9 tema gratis untuk gereja. Nah, kita coba tema untuk membuat situs. Nah, di Google pun kita bisa jadi referensi. Nanti kita tinggal cari. Nah, yang kita perlukan adalah nama dari temanya ini. Tapi lihat-lihat, bisa jadi ada tema yang berbayar. Nah, ini gereja asli, gereja dan acara, Lambda, keselamatan, Dominika, agama saya, dan seterusnya. Nah, jadi pilihlah salah satu. Contohnya ini ya, gereja anugerah. Saya asal-asal nih. Coba klik demo, download. Apa yang terjadi? Dia diarahkan ke ThemeForest. Harganya ini yang mantap. Jadi kalau kalian sudah bisa, ya sebenarnya kalian bisa jadi pengembang tema doang. Jadi bisa dapat duit tuh dari situ. Nah, karena ini berbayar, berarti saya lewatin nih keywordnya, perlu saya ganti. Tema WordPress gereja gratis. Ya ini dia nih. Nah, nih. Saya tutup. Oke, apa namanya? Gereja Light. Neux. Previewnya nggak ada nih. Nah, saya coba Neux saja nih. Neux, saya akan cari WordPress tab. Ya, keywordnya ya seperti itulah. Di Google cari. Saya akan download file zipnya. Ini kan WordPress org tabs Neux. Ya, kita tinggal ngambil. Nah, seperti biasa ada tombol download, kita download. Sama kayak tadi, download. Kali ini filenya hanya 2 mega. Saya akan coba cara ngupload yang tadi. Kan tadi gagal tuh. Nah, ini saya akan coba upload. Ya, file Neux ini saya akan coba upload. Jadi tambahkan tema, unggah tema yang tadi. Kebetulan ukurannya pas 2 mega. Kita coba unggah tema, pilih si Neux, kemudian install. Ya, tetap sama, berarti harus di atasnya. Nah, inilah tinggal diubah php.ini-nya. Saya tunjukin aja deh untuk ngubahnya. php.ini kita tinggal buka di
di C sum. Nah, ada PHP dot ini. Ya ini ya. Kita tinggal edit. Saya tunjukin aja sekalian untuk mengubah batas maksimal upload file size-nya. Coba upload atau size. Nah, size upload make file size ini. Coba ubah ke 8 mega. Nah, sekali upload bisa 20 misalnya dan segala macamnya. Coba ada lagi nggak? Max lagi. Max file. Coba find all document. Ini upload make filenya udah kita ubah. Pertama yang di situ. Kemudian ada satu lagi untuk ukuran itu saya coba cari 2M aja. 2M dah 8M dan seterusnya. Ya, di sini post make-nya kita defaultnya udah 8M juga, nggak diubah. Tadi kan 2M tadi. Nah, ini berarti kita udah sama, ya cukup kita simpan. Sekarang apa yang perlu dilakukan pada sum control panel? Nah, ini biarin dulu. Pada sum control panel kita coba restart apa aja. Tunggu. Nah, kalau udah hijau coba reload ini. Tadi kan gagal tuh, kita reload. Nah, ini tampilannya jika udah mau dia memasang tema tadi ya. Lagi di ekstrak sama dia, kita tunggu aja. Ini tampilannya jika kita install file yang kita upload. Memasang tema. Habis di ekstrak, dia install tema. Nah, terakhir sih kita tinggal mengaktifkan. Tapi daripada ribet cara seperti ini, lama nunggunya tahu-tahu gagal, mending kita cara yang download, ekstrak, habis itu taruh di folder temp. Nah, kita tinggal ngapain? Aktifkan. Jadi walaupun sudah dipasang, bisa jadi gagal. Nah, biar nggak terlalu sakit hatinya ya, tadi itu kita mesti ekstrak. Nah, kita udah nih aktifkan tema Neox-nya. Bisa kita sesuaikan kayak tadi. Nah, di sini ada versi premiumnya jika mau juga. Tetapi versi premium atau pro ya sifatnya berbayar. Apa hasilnya setelah kita mengaktifkan? Tinggal kita reload front end-nya. Nah, ada tampilan seperti ini. Nah, temanya berapa kolom supportnya? Kalau dilihat sih 1, 2, 3 kolom. Nah, tergantung kalian mau menggunakan yang mana. Yang pasti cara install tema seperti itu. Tinggal kalian pilih. Oh, saya web tema yang ini. Berarti kalian silahkan gunakan. Nah, terus kalian mesti pertimbangkan. Tema yang kalian pilih itu supportnya untuk 1 kolom, 2 kolom, atau 3 kolom. Ya, ini jawabannya tergantung kebutuhan kalian. Untuk custom menu juga udah saya sampaikan tadi. Atau untuk custom menu bisa kita klik dari menu. Klik menu tampilan dan pilih menu. Nah, custom menu itu selain dari sesuaikan, bisa juga dari tampilan menu. Sama caranya kayak gini. Malahan kalau kita mau mendrag menu itu, tentang ini ada lokasi subnya, berarti kita tinggal drag ke kanan dikit, kita tinggal simpan. Nanti tentang ini akan memiliki sub lokasi. Kita lihat ya. Nah, tentang ada sub lokasi seperti ini. Segampang itu untuk mengcustom menu. Kalian tinggal coba-coba lagi. Kemudian ada namanya favicon. Favicon juga udah tadi. Favicon. Nah, di sini udah logo Atmaluhur, kita bisa ngatur dari sesuaikan. Namanya icon favorit icon. Kalian tinggal atur. Nah, untuk pembahasan di pertemuan 6 mengenai instalasi tema, pemilihan tema yang cocok, ini tergantung kalian. Jadi, kalian install beberapa tema, nanti akan ketahuan yang mana yang kalian cocoknya. Kemudian ada favicon, ada custom menu. Nah, saran saya gunakan bantuan dari Google ini untuk mencari. Nah, contohnya untuk gereja apa, misalnya untuk yang film
video untuk film, dan seterusnya. Nah, kalian bisa cari untuk kesehatan, misalnya untuk rumah sakit, cari juga seperti itu. Nah, sekian pembahasan untuk tema ini. Selamat mengikuti pembelajaran dan semoga sukses. Salam budi luhur.